Masih bersama saya di Economic Challenges episode Selamatkan Garuda Indonesia. Sebelum saya touch soal isu good corporate governance ke depan, Pak, silakan Bapak menanggapi tadi apa yang dikatakan Pak Riza. Ya, memang menantang kalau dibilang nggak tepat saya juga. Tapi terima kasih Pak, kita akan flashback juga untuk terus-menerus meningkatkan kecepatan. Tapi memang mengenai soal ESO, upaya-upaya hukum, stay tune Pak. Kita lagi ada melakukan beberapa inisiatif untuk karya situ supaya memperoleh kompensasi atas tindakan-tindakan hukum di masa lalu. Karena gini Pak, ya. Ini masa pandemi, kalau cuma dapat 200 juta US dollar, Cukup, itu menurut kita itu negosiasi yang terlalu biasa. Gitu. Jadi harusnya masa pandemi dimanfaatkan optimal. Siap. Mungkin ada target waktu, Pak Irfan? Ya, kita tentu berharap the whole proses restructuring, negosiasi apapun bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Jadi memang 6 bulan ke depan kita sudah membayangkan 6 bulan yang mungkin paling sulit dalam hidup karir saya gitu. Tapi kita jalanin supaya pada waktu libur akhir tahun harapannya mudah-mudahan kita sudah clean, perusahaan ini sudah sehat, dan penumpang tidak ada keraguan lagi, dan kita bisa menjalankan bisnis model kita yang kita harapkan. Tapi memang sangat menantang karena salah satu challenge terbesar di infrastruktur kita adalah jumlah orang, dan kita berhadapan dengan orang, jadi mesti cari cara yang elegan buat semua pihak. Kalau yang soal GCG tadi dan risk management ke depan seperti apa Pak Irfan? Memastikan kalau insya Allah nanti kita semua sudah melewati semua ini, ke depannya itu nggak terjadi lagi tadi seperti Bapak sampaikan, Pak Mas Riza sampaikan datang lagi gitu. Seperti jadi kebetulan saya punya direktur keuangan yang ahli risk management, Dr. Pras, beliau doktor khusus soal corporate governance, ya kan. Jadi beliau sangat jagain itu. Tapi message yang kami sampaikan ke seluruh pihak ke tim adalah Garuda baru ini nggak boleh lagi, berbuat sesuatu yang punya implikasi jangka panjang negatif. Nah ini mesti diturunkan dalam bentuk SOP, governance yang lebih ketat. Jadi siapapun di rootnya nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ke mungkin mekanisme pengawasannya Pak, pengawasan direksi dan tentu saja itu yang perlu kita perketat ya. Tapi saya Pak Irfan, kira-kira 3 lines of defense itu jalan Pak nggak sebenarnya? Sekarang jalan Pak, sekarang sangat jalan kita kan. Tapi kan kita sebenarnya hari ini nggak membuat keputusan-keputusan implikasi jangka panjang kan Pak. Nggak ada capex, nggak ada ini segala macam. Tapi keputusan mengenai penyelesaian dan negosiasi aja kita pastikan 3 lines of defense ini kejadian. Itu yang terakhir sebenarnya. New Garuda ini pesan saya yang agak sulit dideskripsikan lebih detail dan masih digodok adalah Garuda ke depan ini harus siap kalau ada pandemi lagi. Harus siap kalau ada pandemi ini. Nggak bisa lagi kayak begini lagi gitu kan. Karena siapapun yang akan memimpin Garuda pada saat ada pandemi lagi, saya juga nggak mau mengalami kejadian kayak seperti saya dan terus-terusan. Ibaratnya kayak pesawat itu sendiri ya Pak ya, kan kalau naik pesawat tuh pasti turbulensi akan ada kapan aja. Selama pesawatnya sehat, bagus, semua terawat, mestinya bisa siap menghadapi pandemi atau krisis apapun gitu Pak insya Allah. Harus siap. Karena kalau nggak apa yang kita lakukan 1 tahun terakhir dan ke depan ini sia-sia. Tapi balik lagi soal safety ya, apapun kondisi Garuda hari ini, saya bisa jamin bahwa itu no compromise ya, no compromise. Itu penting banget. Oke, kita sampai di akhir sesi. Saya persilakan Pak Toto, closing statement Bapak. Ya, saya kira Garuda baru nanti harus betul-betul bisa menerapkan apa yang kita sebut ya Pak, sebagai perusahaan yang menegakkan corporate governance dengan baik. Ini kan bukan pertama kali Garuda mengalami masalah. Dan masalahnya selalu berulang hampir sama. Kebetulan yang sekarang ditambah dengan hit yang kedua karena ada COVID ya Pak, sehingga ini menambah punya masalah. Jadi ke depan setelah era COVID ini bisa kita selesaikan, misalnya ya New Garuda itu harus betul-betul dipraktekkan sebagai suatu perusahaan yang menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance-nya dengan baik. Dan kemudian juga saya kira triliun of defense yang tadi saya bilang itu harus jalan ya. Jadi bukan cuma sekedar ada komisaris, nanti juga ada di Kementerian BUMN, ada BPK, ada macam-macam ya Pak. Itu semua kalau jalan mestinya early warning systemnya jalan gitu. Nah itu yang kira-kira harus dari teman-teman direksi, itu PR besar kami ya Pak. Silakan Mas Riza. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh baik direksi, komisaris, karyawan Garuda yang melakukan pengorbanan pada hari ini atas nama besar Garuda yang kita punya sampai hari ini. Dengan pandemi, pengorbanan, mungkin sebagian gaji mereka dipotong, termasuk direksi ya Pak Irfan tunjangan ya? dipotong dan segala macam. Itu menurut saya kira satu hari Pak Irfan harus ungkapkan
Karena itu pengorbanan yang tidak kecil. Betul. Dan yang kedua, saya kira kita punya garis demarkasi yang jelas antara New Garuda dengan Old Garuda. Kita di DPR menunggu proposal New Garuda. Support DPR ke depan supaya, saya kira kita akan total untuk membantu Garuda. Yang ketiga, menurut saya kasus Garuda dan kasus-kasus BUMN yang lain, terutama di masa pandemi, ini tidak terlepas dari regulasi yang kita punya. Oleh karena itu, kita ingin memasukkan apa yang menjadi case Garuda ini ke dalam pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung, supaya kasus-kasus ini tidak terhambat. Pemerintah nggak firm mau membantu merubah skema dan pada akhirnya tidak membantu juga gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi supaya semuanya bisa dijalankan sesuai dengan aturan. Terima kasih. Silakan Mas Irfan. Ya, mungkin sedikit koreksi. Menurut saya sih pemerintah sangat membantu. Cuman memang kita menginterpretasikannya beda-beda gitu kan Pak ya. Saya hampir setiap saat bisa bertemu dengan Pak Erik dan Pak dan Pak Tiko untuk menyelesaikan masalah. Beliau sangat terbuka terhadap ide dan kita bisa berdebat terbuka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terima kasih. Kita memang sedang finalisasi Pak, The New Garuda ini. Karena New Garuda ini bukan hanya untuk menjelaskan ke DPR dan ke publik, tapi meyakinkan kreditor yang saat ini kita punya hutang untuk bisa membantu kita menyelesaikan hutang-hutang ini. Bagaimana caranya? Karena inilah case tadinya. Karena kalau mereka nggak yakin juga, ya buat apa mereka teruskan dengan kita? Tapi rasanya pemerintah sangat support Sangat untuk hal support itu kan? ya kan? Ya. Nah, Hutang-hutang kepada yang bank. terakhir tentu saja mimpi saya atau PR besar kita bersama adalah memang Garuda yang baru supaya tidak kejadian lagi. Kalau udah selesai itu udah that's it Pak. Ya. Dan silahkan terbang dengan Garuda. Harus, gitu kan? ya. Karena itu bentuk yang paling real untuk mendukung dan jangan minta diskon. Terima kasih. Iya, kita ikut semangat melihat Pak Irfan semangat ya dalam hal ini dan juga sangat didukung oleh DPR dan juga terutama pemerintah dan juga kita semua. Terima kasih Pak Irfan, Mas Risa, Pak Toto telah hadir bersama saya pada malam hari ini. Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan milik bangsa yang kini tengah sakit. Apapun pilihan penyelamatannya seharusnya menjadi pelajaran berharga. Tata kelola dan manajemen risiko yang baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika didera oleh badai yang berkepanjangan seperti saat ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Economic Challenges berikutnya. Selamat malam.